Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Aku Tahu Lo Lagi hari ini. Ini seru banget nih, karena kita bakal masuk ke ranah dimana kalau di Indonesia mungkin lebih familiar kepada apa ya, mungkin judi togel gitu kali ya. Dan kalau di luar negeri itu legal, namanya lotre bisa dibilang, atau mungkin lebih kerennya lottery ya di Amerika khususnya, karena gue lebih bahas segmented ke Amerika pada hari ini, bagaimana sistem lottery di Amerika. Nah, yang menarik kan adalah banyak banget orang yang tiba-tiba kaya dalam waktu semalam hanya karena menang lottery, atau bisa dibilang menjadi sebuah mimpi besar bagi kebanyakan atau mayoritas masyarakat di Amerika yang memang social gapnya begitu tinggi, atau memang ngomongin masalah keuangan tuh gapnya begitu tinggi dari si kaya dan si miskin, tengahnya tuh dikit gitu. Jadi memang banyak banget orang yang punya mimpi untuk bisa kaya raya di Amerika gitu dengan cara memenangkan loteri. Makanya industrinya gede banget, belanjanya juga banyak banget untuk belanja loteri. Dan hari ini gue bakal bahas soal kutukan, di mana kadang-kadang loteri ini atau pemenang loteri ini kadang-kadang dari kaya banget akhirnya menjadi miskin, bahkan lebih miskin, lebih menderita daripada sebelum dia menang loteri. Nah, bagaimana kutukannya? Bagaimana sisi gelap dari loteri ini sendiri? Gue bakal bahas kepada lo semua, dan bagaimana habits dari seseorang yang tadinya tidak punya uang dan tiba-tiba dalam satu malam punya uang yang banyak banget. Lo bisa lihat bahwa memang manusia tidak pernah bisa siap, atau mayoritas tidak pernah bisa siap langsung kaya dalam satu malam. Karena kesiapan mental dalam menjadi orang kaya juga penting itu dan dibutuhkan. Sebelum gue bahas soal kutukan para pemenang lotre ini, gue pengen yang namanya ngasih tahu lo referensi. Kalau misalnya lo lagi pengen beli HP gitu ya, lo bisa banget langsung kunjungi PS Store. Karena di PS Store lo bisa dapetin HP-HP dengan harga yang cukup affordable, dengan tentunya spek-spek yang lo bisa cari, dan tinggi rendahnya ya tergantung dengan kebutuhan lo dan keinginan lo. So kalau mau beli silahkan langsung ke PS Store, karena tentunya sama seperti visi misinya, yaitu adalah HP pejabat, harga merakyat. Silahkan like, share, dan subscribe pastinya. Follow gue di @rivaldo_santosa kalau misalnya kalian mau yang namanya DM gue hal atau kasus yang menarik yang bisa gue bahas nanti di video selanjutnya. So let's begin this video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, ngomong-ngomongin soal loteri atau lotre, banyak banget orang yang dari miskin kan, dan hidup dari gaji ke gaji, dan punya gaya hidup itu cuman tidur kerja makan, dan tidur kerja makan lagi, dan tidur kerja makan lagi, dan gak ada hiburan di tengah-tengahnya. Lalu tiba-tiba dalam satu hari bisa jadi orang super kaya karena loteri atau si lotre ini ya. Jadi memang adalah kaya dalam sekejap. Ya, tapi nyatanya jika berbicara soal pemenang lotre di Amerika khususnya, yang memang jadi salah satu negara dengan hadiah lotre terbesar juga, kita harus berdiam sejenak dan coba merenungkan apa yang kira-kira dilakukan oleh para pemenangnya dalam menikmati kemenangan atau uang sebanyak itu yang mereka dapatkan dalam satu jentikan jari, bukan satu jentik nyamuk ya. Nah, tapi sebelum lebih jauh membahas ke sana, lotre modern atau lotre yang kita kenal di Amerika tersebut itu memang baru jalan di Amerika tuh di tahun 1964 di New Hampshire, Amerika Serikat. Berupa sebuah bentuk lotre instan, dan memang baru betul-betul diperkenalkan dan baru-baru jadi sebuah hal yang familiar di Amerika itu pada tahun 1970. Dan betul-betul menjadi sebuah sumber penghasilan bagi pemerintah daerah setempat di Amerika atau pemerintah negara bagian di situ. Nah, biasanya lotre di Amerika ini akan berbentuk scratch card atau sebuah kartu yang bisa lo gosok biasanya, yang berisi 3 atau 4 angka yang nantinya akan dicocokkan dengan nomor jackpot yang akan diumumkan oleh sang pengadaan lotre tersebut. Dan jika kita mendapatkan angka yang sama, jelas langsung kita bisa memenangkan sejumlah uang dalam waktu yang sangat singkat. Bahasa Indonesianya mungkin kita bisa lebih familiar dengan yang namanya togel, di mana kita bisa beli atau ngebet atau berjudi di sebuah angka yang mungkin akan keluar di esok hari atau di malam hari gitu. Dan kalau misalnya sama berurutan, itu kayaknya pecah banget gitu kan ya. Dan uniknya kalau memang mungkin di Indonesia tuh togel tuh memang pasti ilegal dan masuk ke dalam ranah perjudian, dan emang tentunya tidak boleh karena semua perjudian di Indonesia tuh diilegalkan. Nah, di Amerika sendiri lotre ini langsung dijalankan oleh pemerintah negara bagian masing-masing dan menjadi salah satu penghasilan terbesar untuk setiap negara bagian dalam membangun dan sekaligus memonopoli pasar lotre juga, dan tidak memperbolehkan swasta untuk memegang lotre ini.
Dan murni, lotre itu hanya dijalankan oleh pemerintah negara bagian masing-masing. Bahkan secara hukum, masyarakat Amerika dinyatakan ilegal jika berpartisipasi pada lotre dari negara yang lain. Jadi dengan hal tersebut kita tahu bahwa industri lotre itu sangat besar di Amerika, dijaga baik-baik sama pemerintah, bahkan dimonopoli pasarnya, dan memang betul-betul sangat-sangat diproteksi gitu ya. Dan iklannya juga ada di mana-mana. Ya memang tentunya mendorong orang-orang di Amerika untuk terus berpartisipasi pada lotre ini yang tentunya revenue atau penghasilannya digunakan untuk membangun negara-negara bagian setempat. Bahkan penghasilan lotre di Amerika pada tahun 2020 aja itu sebesar 26,93 miliar dolar. Itu dari lotre doang di Amerika. Atau sekitar 386 triliun tuh. Kalau gue konversiin dengan sekitar 14.000 konversinya. Yang kalau misalnya gue detailin angkanya itu 386900117000000 ya. Udah kayak nomor KTP yang memang sangat-sangat banyak gitu ya. Dan konkret bahwa memang besar banget revenue dari lotre untuk sebuah pemerintah negara bagian. Jadi salah satu penghasilan terbesar lah untuk mereka. Nah, setelah tahu besarnya revenue dan terproteksinya bisnis lotre di Amerika, kita bisa berasumsi bahwa tentunya banyak banget orang yang beli lotre tiap hari buat berharap dia tuh bisa menangin lotre dan kaya mendadak. Ditambah lagi para pemenang yang selalu dipajang di koran, lalu ditempel di billboard, bahkan ada acaranya tuh di mana para pemenang tuh disamperin acara TV buat diajak keliling buat cari rumah yang cocok dengan selera mereka si para orang kaya baru ini. Dan di Amerika sendiri, itu sesuai dengan wawancara di DW Documentary, para pemenangnya tuh nggak ada yang malu kaya raya tuh dari lotre. Bahkan memang pada bangga dan bahkan anehnya suka diajak foto-foto dan diminta tanda tangan oleh orang-orang sekitar yang bertemu dengan mereka di tempat-tempat yang memang tidak sengaja. Cukup aneh ya pemenang lotre diajak foto. Memang cukup aneh menurut gue. Tapi mungkin itu kenyataannya dan mungkin kalau gue di Amerika mungkin gue akan melakukan hal yang sama gitu ya. Tapi intinya dari hingar-bingar besarnya dan variasi angka kemenangan dari mulai ratusan juta rupiah bahkan sampai ratusan miliar rupiah, ternyata ada sebuah kutukan di Amerika dan bisa dibilang momok yang mengerikan yang memang menunggu para pemenang lotre ini. Di mana ada sebuah data statistik dari New York Daily News bahwa 70% pemenang lotre ini mengalami kebangkrutan paling lama itu dalam 7 tahun setelah kemenangan mereka. Atau setelah mereka mengambil uang kemenangan mereka. Dan bahkan bukan hanya bangkrut, melainkan hidupnya juga lebih menderita daripada sebelum mereka tuh menang lotre dan bahkan gak jarang yang berujung meninggal karena bunuh diri, karena depresi dan mengalami kegilaan. Atau memang diincar sama seseorang karena diyakini megang banyak duit alias dirampok. Dan banyak banget orang-orang yang di sekitar para pemenang ini yang tadinya keluarga, saudara, teman, dan segala macam akhirnya merencanakan sebuah hal yang buruk untuk sang pemenang tersebut. Atau biasanya ditipu lah, disikat lah gitu ya, yang akhirnya duitnya dirampok sama teman-teman terdekat. Jadi emang cukup berbahaya. Apalagi memang kemunculan mereka tuh ada di TV, di koran, jadi semua orang tuh tahu gitu. Dan ini yang memang cukup berbahaya, sekaligus memancing orang untuk terus membeli lotre dan percaya bahwa lotre ini memang betul-betul bisa dimenangkan sama masyarakat luas. Tentunya dampak negatifnya adalah jadi orang tersebut tuh bisa diincar sama siapa aja gitu, saudaranya, temannya, atau bahkan orang-orang yang gak dikenal. Nah, beberapa kasus terparahnya kalau ngomongin masalah gaya hidup dari para pemenang lotre ini, itu adalah David Lee Edwards, di mana orang yang tadinya pengangguran ini dan bahkan adalah orang yang sempat masuk penjara juga bahkan, ini tuh tiba-tiba menang di tahun 2001 dan mendapatkan bagian dari jackpot sebesar 280 juta US dollar atau kalau dikonversikan tuh sekitar 4 triliun rupiah. Dan ini adalah jackpot terbesar ketiga dalam sejarah Amerika Serikat. Dan dia itu mendapatkan total bersih itu dipotong pajak itu menjadi 27 juta US dollar atau setara dengan 380 miliar rupiah. Gokil, 380 miliar rupiah tuh kalau di Indonesia gue nggak tahu ya bisa ngapain lagi ya sama itu duit ya. Bisa bikin apa gue nggak tahu lah ya. Udah nggak kepikiran apa sih kalau misalnya punya duit sebanyak itu ya. Jadi setelah dia juga punya duit sebanyak itu, seperti yang tadi gue bilang, lu juga nggak bisa kepikiran apa-apa kalau punya duit sebanyak itu, bahkan panik kali ya. Jadi dia tuh mulai koleksi mobil-mobil mahal, sampai ganggu tetangga katanya, saking banyaknya mobil yang diparkir di pinggir-pinggir jalan. Jadi dia beli Ferrari, Bentley, Rolls Royce, dan segala macam. Bahkan di interview yang pertamanya dia bilang tuh bahwa dia tuh pengen menjaga uang ini sampai ke keturunannya selanjutnya. Tapi anehnya di interview yang sama, dia juga bilang bahwa dia harus ngeganti semua barang-barangnya dia, terutama dari mobil dulu. Makanya dia sama pacarnya langsung bilang bahwa dia butuh Bentley, pacarnya itu butuh Ferrari baru. Jadi udah gak nyambung tuh dalam satu wawancara yang sama. Selain itu dia juga beli private jet untuk yang namanya urusan keluar kota doang. Jadi dia sering bolak-balik ke luar kota dan dia biasanya tuh
nyewa private jet. Nah, karena dia capek nyewa, makanya akhirnya dia beli private jet tersebut dengan seharga jutaan dolar lah. Terus dia sering banget beli rumah di daerah-daerah mahal seperti Florida dan kawan-kawan yang sebenarnya dia nggak butuhin banget. Dan bahkan dia beli kuda buat balapan atau bisa dibilang balapan kuda, pacuan kuda gitu ya. Terus tentunya orang-orang yang kaya dan punya duit banyak ini tentunya dong pasti apa ya, bisa dibilang kena kesurupan soal consumerism gitu, dimana tentunya langsung beli jam mahal, perhiasan mahal buat pacarnya dan segala macam. Terus selain itu dia sebagai laki-laki dia juga akhirnya menjalankan sebuah hobi karena mungkin dia udah bingung kali ya mau beli apaan nih. Jadi dia beli barang-barang antik kayak pedang-pedangan lah, armor-armor zaman pejuang-pejuang dulu lah dan segala macam. Dan bahkan dalam durasi 1-2 tahun dia tuh udah ngabisin 12 juta US dollar atau setara 200 miliar rupiah, Jack. Itu gila banget. Dan dalam durasi 3-4 tahun dia tuh udah kehabisan uang, bahkan udah mulai gadaikan semua rumah, properti dan aset-asetnya. Uangnya itu juga dipakai untuk narkoba bersama dengan istri dan tentunya jadi habis-habisan. Bahkan dia sempat ikut sebuah rehabilitasi gitu ya, dan rehabilitasi tersebut itu sampai memakan biaya 80.000 US dollar selama sekitar 2 bulan. Itu sekitar 1,5 miliar rupiah untuk rehabilitasi doang. Yang ujung-ujungnya setelah dia keluar, dia juga tetap ketergantungan dengan narkoba. Tentunya semua hartanya habis dalam durasi hanya di bawah 5 tahun. Semua rumah dan propertinya bahkan disita sama bank karena dia tuh udah gak mampu bayar karena rumahnya banyak yang digadein sama dia. Dan bahkan dia tuh harus diusir dari rumahnya saat dia tuh masih berada di dalam rumah. Karena emang gak mau keluar aja gitu. Itu kan lu bisa bayangin ya, misalnya lagi mandi gitu, digedor-gedor, Pak, keluar pak. Kan kesel gitu ya, tapi di sisi lain kan saya ngutang, jadi saya harus keluar gitu, bawa gayung pasti kan ya. Dan memang akhirnya dia juga sampai harus tinggal di gudang yang dia sewa untuk menyimpan barang-barang belanjaan dia yang begitu banyak yang gak bisa ditampung lagi di rumah. Yang terkadang gudang tersebut juga harus mati listrik karena dia juga udah gak mampu bayar sewa atau biaya maintenance dari gudang tersebut. Dan dia juga akhirnya diusir dari gudang tersebut karena dia gak mampu bayar biaya sewanya lagi. Dan gilanya ini orang, walaupun udah gak ada duit, saat dia dapat duit lagi dari penjualan barang-barang mewahnya atau memang dipinjemin sama temennya gitu ya, dalam 1-2 hari itu duit habis lagi. Padahal dia habis jualan-jualan barang nih, itu ada sekitar 20.000 US dollar. Itu dalam 1, 2, sampai 3 hari itu duit udah habis lagi buat narkoba dan yang namanya beli-beli barang aneh-aneh lagi. Sampai akhirnya memang dalam satu titik istrinya itu bisa dibilang udah merasa bahwa ini laki udah gak punya harta, udah gak punya duit, akhirnya ninggalin dia. Itulah pentingnya kenapa kita harus mencari istri yang siap bersama-sama dengan kita dalam berbagai kondisi. Penting banget itu karena support system ya istri ya, dan sebuah doa tuh buat kita para laki-laki gitu ya. Dan dia juga akhirnya karena juga gaya hidup yang tidak sehat, narkoba dan segala macam, akhirnya dia juga harus berujung di rumah sakit. Dan bahkan akhirnya saat dia di rumah sakit, dia juga harus dikeluarkan dari rumah sakit karena nggak mampu bayar rumah sakit. Dan nggak punya asuransi juga, lo bayangin. Punya duit sebanyak itu tapi tidak punya asuransi. Akhirnya dia juga harus meninggal pada tahun 2013 di usianya yang ke-58 di rumah sakit dengan kondisi yang udah parah banget. Dimana dia menghabiskan masa tuanya juga tinggal di sebuah gudang bekas yang dikelilingi kotoran manusia tanpa uang sepeser pun. Lo bisa bayangkan seberapa miskinnya ini orang dari yang tadinya kaya banget sampai akhirnya nggak ada duit sama sekali. Yang harusnya kalau sesuai target dengan penasihat keuangannya atau financial consultant bahasa kerennya sekarang, kalau misalnya dia mau ikutin rencana si financial consultant ini, harusnya David ini bisa dapat 1 miliar rupiah setiap bulannya dari passive income, deposito, dan investasi lainnya selama seumur hidup kalau dia nggak foya-foya. Tapi duitnya semua dihabisin. Lo bayangin tuh, kalau kita punya 380 miliar rupiah, itu hidup 1 juta sehari aja, itu selama 30 tahun aja itu duit masih lebih-lebih banget. Apalagi ditambah dengan income 1 miliar per bulannya. Yang lo bagi 30 aja masih banyak. Yang kalau lo ke warteg, lo beli 1 etalase buat bayarin ojek online, bayarin orang-orang yang lagi datang, itu tiap hari lo lakuin itu aja duit lo gak akan habis-habis deh. Jadi emang banyak banget. Selain dia, ada juga namanya Ronnie Music Junior yang sempat menang 3 juta US dollar atau setara dengan 40 miliaran rupiah pada tahun 2016 yang setelah dapetin duitnya. Secara gila, lu mau tau kutukan apa yang terjadi sama dia? Itu tiba-tiba otaknya tuh kepikiran untuk bikin kartel ya. Kartelnya kartel narkoba sabu gitu ya. Gokil banget ya, bukan dibuat usaha atau setidaknya buat foya-foya gitu ya. Ini buat bikin kartel sabu. Gue tau lah mungkin di dalam otaknya dia kalau gue bikin kartel sabu, nih gue bakal lebih kaya dari ini. Tapi ternyata sialnya di tahun 2016 dia berhasil ditangkap dan ditahan selama 21 tahun. Dan tentunya jatuh miskin karena hartanya semua dibekukan. Dan habis juga untuk persidangan dan segala macam.
Selain di Amerika, di Inggris pun juga ada bernama Kelly Rogers yang jadi pemenang lotre paling muda sepanjang masa pada saat itu, yang dia tuh menangin lotre tuh saat dia berusia 16 tahun di tahun 2003, dan dia tuh berhasil menang 3 juta US dollar atau sama dengan 40 miliaran. Yang setelah dia dapetin duitnya, dia tuh bukannya melanjutkan pendidikan atau kerja segala macam, dia langsung keluar dari kerjaannya dia, mutusin semua penghasilannya dia gitu ya. Dan memang semua uangnya itu digunakan untuk yang namanya melakukan operasi plastik. Lalu dia ngabisin sekitar 1,2 miliar sampai 2 miliaran untuk pesta-pesta yang aneh-aneh gitulah di klub ya. Tahu ya aneh-aneh kayak apa ya? Ya itu bebasin aja tuh imajinasi lo kemana yang aneh-aneh itu. Dan bahkan dia ngabisin sekitar 5 miliar hanya untuk beliin hadiah kepada teman-temannya yang sekarang saat dia miskin itu udah nggak ada lagi tuh teman-teman yang deket sama dia. Dan tentunya ngabisin banyak untuk narkoba dan obat-obatan terlarang. Dan sekarang dia tuh cuma hidup dengan uang sekitar 30 jutaan yang tersisa di rekening dia saat dia tinggal di Inggris. Sekarang di mana tentunya itu duit kecil banget sebenarnya untuk hidup sehari-hari di Inggris, khususnya misalnya di London sebagai salah satu kota termahal di muka bumi dalam urusan yang namanya biaya hidup atau biaya sehari-hari. Lo bisa bayangin sebenarnya wanita ini udah cakep banget kalau lo lihat fotonya nih, gue kasih lihat fotonya, ini udah cakep banget tapi ternyata dia operasi plastik dan melakukan hal-hal aneh gitu ya. Dan kira-kira memang itu adalah beberapa cerita ngeri yang bisa lo baca dan cari sendiri. Sebenarnya masih banyak banget kasus-kasus lain, karena masih banyak banget orang-orang yang menderita juga pasca mendapatkan lotre, dan bahkan mereka tuh sering kali akhirnya setelah miskin dan bangkrut memberikan statement bahwa mereka tuh bermimpi untuk nggak memenangkan lotre pada hari itu gitu. Tapi ternyata semua sudah terlambat. Nah, saking ini tuh menjadi sebuah hal yang sangat meresahkan bagi sebagian orang gitu ya, bagi banyak orang bahkan, soal para pemenang lotre ini yang 70% tuh biasanya berujung dengan bangkrut bahkan meninggal. Bahkan itu sampai memang adanya badan asosiasi yang menangani mereka yang bangkrut dari lotre, bahkan ada pencegahannya terkait dengan depresi dan after effect dari kemenangan lotre tersebut. Yang akhirnya asosiasi ini menandakan bahwa kasus ini betul-betul nyata dan mulai meresahkan masyarakat yang memenangkan lotre pastinya. Nah pertanyaannya, kenapa mereka semua tiba-tiba bangkrut dan sampai angka 70% dari mereka tuh hidup miskin kembali setelah jadi kaya raya, dan secara hitungan harusnya memang nggak mungkin bangkrut, tapi bisa bangkrut dan miskin dan bahkan hidupnya lebih menderita dari sebelumnya. Nah, gue baca di beberapa penelitian ada beberapa faktor. Yang pertama, dari orang yang nggak punya duit banyak dan tiba-tiba jadi kaya raya, mayoritas dari mereka bukannya memperbaiki kesehatan mereka dengan nutrisi dan gaya hidup yang lebih baik, tapi justru malah melanjutkan hidup kelam mereka. Dan jauh lebih dalam lagi dan lebih konsumtif lagi, yang akhirnya ngebuat mereka tuh justru lebih parah lagi secara lifestyle dan secara kesehatan tentunya lebih hancur lagi, yang akhirnya nggak heran kalau 70% dari mereka hidupnya jadi miskin kembali dan bahkan depresi dan bunuh diri, sesuai yang gue baca di NIH atau National Library of Medicine. Jadi bisa dibilang setelah lo misalnya sekarang tuh makan juga nutrisinya nggak baik, pakai obat-obatan karena stres mungkin segala macam, tapi setelah mendapatkan uang bukannya lo memperbaiki kehidupan lo atau memperbaiki nutrisi lo atau makan harian lo, tapi justru lo akan hidup lebih barbar dari sebelumnya karena lo merasakan bahwa gue bisa beli segalanya gitu. Itu kira-kira salah satu faktornya. Nah, di salah satu jurnal lain lagi di NIH itu soal bagaimana kemenangan lotre ini apakah mempengaruhi kebahagiaan seseorang atau mempengaruhi kebahagiaan sang pemenang lotre. Nah, penelitiannya dari sampel 22 orang yang menang lotre, ternyata mayoritas dari mereka setelah memenangkan lotre itu jadi susah mendapatkan kebahagiaan yang besar untuk dirinya sendiri. Karena menang lotre itu udah bahagia yang super besar bisa dibilang. Jadi dalam keseharian, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan lagi, mereka tuh cenderung sangat konsumtif untuk bisa ngedapetin kebahagiaan yang mereka mau. Bahkan jika dibandingkan dengan mereka yang mengalami kelumpuhan karena kecelakaan dan segala macam, tingkat kebahagiaan mereka itu nggak lebih tinggi dari mereka yang sudah lumpuh. Jadi kalau misalnya kita mencoba menelisik bisa dibilang relevansi terkait dengan kebahagiaan dan menang lotre, justru nggak ada titik tengahnya. Tidak ada relevansinya, bisa dibilang aneh, cukup aneh, tapi ini penelitiannya. Nah lalu selanjutnya, karena para pemenang ini cenderung langsung ngambil seluruh duit kemenangannya dan nggak memilih untuk dibayar bertahap, padahal badan lotre atau financial consultant dari badan lotre itu sering menyarankan untuk mengambil bertahap, dan memang badan lotre itu menyediakan waktu 30 tahun untuk membayar sang pemenang secara bertahap supaya nggak terlalu kaget. Tapi memang banyak dari mereka yang milih untuk dibayar langsung, dan akhirnya setelah punya duit sebanyak itu dan langsung ngegabruk, ya bingung juga harus ngapain dengan duit tersebut, dan akhirnya habis dalam hitungan di bawah 10 tahun. Dan masuklah ke persentase 70% dari para pemenang lotre ya berakhir dengan miskin dan depresi dan bahkan meninggal. Yang tentunya disebabkan oleh
kaya yang terlalu instan dan impulsif buying gitu. Jadi pengen beli apapun aja gitu yang pengen lu beli. Kayak balas dendam gitu, nggak bisa beli apapun saat lu susah. Saat lu dapet duit banyak, lu beli semua yang memang dulunya nggak bisa lu beli. Dan itu adalah prinsip yang memang sangat-sangat salah. Selain itu juga, para pemenang lotre biasanya juga sesuai dengan si Charles Conrad selaku financial planner, itu juga menyatakan bahwa para pemenang ini tuh susah untuk bilang tidak ke keluarga maupun teman dalam urusan minta sesuatu. Dan cenderung tuh semua pemenang lotre ini mengabulkan permintaan mereka yang akhirnya berujung over budget dan akhirnya mengalami kebangkrutan dini yang disebabkan oleh keluarga mereka sendiri atau teman-teman terdekat mereka sendiri yang menjerumuskan mereka ke arah yang lebih parah gitu sebenarnya. Sehingga kuncinya itu memang adalah masalah kesiapan dalam mengelola kekayaan yang didapatkan secara instan, khususnya seperti warisan, menang judi, jackpot, dan segala macamnya. Itulah sebabnya mereka yang betul-betul kaya dari pekerjaan mereka dan juga pencapaian mereka itu jarang sekali memamerkan harta mereka di muka umum. Karena memang mereka betul-betul mungkin mengelola kekayaan mereka dengan sangat baik. Dan kedua adalah mereka sibuk melakukan ekspansi bisnis dibanding berselancar di sosial media dan mengarahkan kamera ke barang-barang mahal mereka. Kecuali sang istri dari orang kaya. Biasanya kan emang kerjaannya kan adalah menikmati kehidupan gitu ya. Menikmati hasil kerja keras sang suami. Jadi kan ya tentunya nggak ada kerjaan ya foto-foto aja gitu kan ya. Jadi sosialita ya. Gue juga kalau jadi cewek gitu kali. Kalau punya suami kaya banget gitu ya. Tapi intinya itu adalah tanda bahwa memang sebuah kekayaan itu kalau didapetin dengan sangat instan, kadang tuh bisa jadi sebuah bumerang untuk kita pribadi. Karena kita bisa nggak siap mentalnya, kita belum punya literasi yang kuat dalam masalah keuangan atau finansial, masalah investasi dan segala macam. Gue pun juga masih banyak belajar masalah itu, jadi tentunya saat duit itu langsung ngegabruk dan menggebuk hidup kita, kadang kita tuh nggak siap harus apain uang ini. Padahal yang paling betul adalah menginvestasikan uang ini ke suatu tempat, di mana tempat tersebut bisa menghasilkan passive income. Yang tentunya seperti deposito, reksadana, yang bunganya nggak gede-gede banget, tapi kalau memang nominal yang kita kasih ke sana besar, itu persentasenya cukup bisa menghidupi kita setiap bulan. Makanya memang di Amerika sendiri, itu ada salah satu lotre yang hadiahnya itu adalah bukan lagi uang yang banyak banget langsung, tapi adalah uang $1.000 setiap harinya sampai lo meninggal. Dan itu ada yang menang, dan dengan cara itu menurut gua, badan lotre di Amerika mencoba mengkontrol after effect dari kemenangan lotre ini. Memperkecil persentase di mana masyarakat mereka yang menang lotre jadi miskin, jadi target kriminal, karena banyak banget yang jadi target kriminal dan meninggal bahkan, dan ditipu gitu ya. Dan bisa dibilang menjadi sebuah pengelolaan bagaimana orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang menang lotre ini harusnya bertindak dalam sebuah kehidupan dan tidak mengganti lifestyle mereka, tapi ya udah, kalau udah dapat 1.000 per hari itu kan 15 juta ya. 15 juta dikali 30 itu kan udah hampir 500 sampai 600 juta. Jadi udah banyak banget dalam sebulan dan itu udah more than enough buat gue pribadi. So semoga kita semua bisa kaya dalam perjalanan kita. Tapi tentunya semoga kita juga kaya gak kaget-kaget banget. Dan kalau misalnya kaget-kaget banget, semoga literasi soal finansial, keuangan dan investasi kita juga semoga bisa sematang itu untuk bisa mengelola uang tersebut. Karena tentunya menjadi orang kaya dalam waktu sedetik memang adalah waktu yang menyenangkan. Momen yang menyenangkan, tapi tentunya efek sampingnya, kesombongan, keangkuhan, arogansi gitu ya. Pemborosan, itu kan semua adalah sifat-sifat dari iblis gitu kan. Jadi semoga kita nggak ngeboros kayak gitu ya. Semoga kalau nanti lu punya duit banyak, semoga bisa disimpan, ditabung baik-baik ya kan. Sumbang ke yayasan, kemana, bantu orang tua segala macam supaya berkahnya bisa berlipat kali ganda, dilipat kali gandakan Tuhan dan jadi berkat buat orang lain. So itu aja yang bisa gue sampaikan kepada lu semua tentang nasib buruk atau kutukan. Ya memang kutukannya berarti presentasinya adalah 70%. Bagi lu yang menang, lu punya chance atau kemungkinan 70% lu akan bangkrut, menderita, dan bahkan lebih sengsara dari sebelum lu menang lotre. Dan itu yang dihadapi sama orang-orang di Amerika, dan di Inggris, dan di beberapa belahan dunia lainnya. So kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, yang semoga bisa menjadi enlightenment, menjadi penerangan untuk kita pribadi, silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantosa, kalian bisa DM gue di Instagram, di Twitter, kalian bisa DM gue hal yang menarik untuk gue bahas di video selanjutnya. Karena masih banyak hal-hal menarik di muka bumi ini yang bisa kita bahas dari segi industri dan segala macamnya. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.